Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19 dan juga kita bisa bertemu secara langsung di kelas melakukan pembelajaran. Kalian juga bisa bertegur sapa, bisa juga saling menyapa dengan teman-teman secara langsung. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di dalamnya kita nanti akan mempelajari mengenai makna, kedudukan, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis adalah konvensi. Ada yang tahu konvensi yang ada di Indonesia itu apa? Ya, betul sekali. Konstitusi yang ada di Indonesia yang tidak tertulis adalah Pidato Presiden saat tanggal 16 Agustus. Pidato Presiden merupakan praktik ketatanegaraan. Sebelum mempelajari lebih jauh, mari kita ketahui mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab ini, yaitu 1. Menghargai makna, kedudukan, fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, menelaah makna, kedudukan, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari bab ini? Jadi, kita tujuannya yaitu 1. Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa, mendukung kedudukan dan fungsi makna konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional, juga melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu tadi ya tujuannya. Nah, kita lanjut coba sekarang kita amati gambar ini. Nah, gambar ini menceritakan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan digambarkan seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat 4 alinea. Nah, alinea pertama itu adalah menggambarkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi di sini ada gambar ya. Negara mana sih yang nggak pengen merdeka? Nah, di Indonesia pun juga seperti itu, ingin merdeka. Dan juga penjajahan itu harus dihapuskan karena apa? Tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalian juga tahu bahwa di alinea 2 terdapat di sini harapan Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini merupakan cita-cita yang didambakan oleh Indonesia. Nah, Indonesia bisa merdeka itu atas karunia siapa? Ternyata atas berkat rahmat Allah dan juga didorongkan keinginan siapa? Keinginan seluruh rakyat Indonesia agar bebas dari penjajahan. Lalu di alinea keempat terdapat tujuan dari negara Indonesia.
Tujuannya tentu kalian sudah hafal semua, sudah paham semua, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan. Nah, kita lanjutkan. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami beberapa perubahan. Nah, sebelum terjadi amandemen, sistematika dalam Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Ini ya. Jadi kemarin cara menghafalkannya adalah 16, 37, 49, 42. Begini. Nah, kalau yang sekarang hasil dari perubahan atau amandemen hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, yaitu 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu hukum dasar yang menjadi dasar ataupun sumber dari peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi tidak boleh ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ada yang tahu jika undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa diajukan judicial review atau uji material kemana? Ayo. Nah, betul, jawabannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, memasuki alinea pembukaan UUD 1945 ada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nah, memasuki alinea pertama, silahkan kalian melihat gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini merupakan keadaan di mana bangsa Indonesia ketika mengalami penjajahan. Nah, tentunya hal tersebut membuat Indonesia menjadi sangat menderita. Jadi, makna alinea pertama pembukaan UUD adalah 1. Adanya pengakuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 3. Adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia siap membantu bangsa lain untuk merdeka. Nah, memasuki alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yaitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, yaitu apa? Merdeka. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan yang telah mengantarkan kita ke depan di gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan akhir terwujudnya cita-cita bangsa, melainkan hanya suatu jembatan menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Lanjut, makna alinea pembukaan yang ketiga yaitu pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang ketiga, adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan. Kalian ingat ya bahwa di alinea ketiga itu berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di alinea yang keempat memiliki makna hampir sama dengan tujuan yang ada di Indonesia ditambah dengan dasar negara yaitu Pancasila. Selanjutnya, kalau tadi sudah mempelajari mengenai makna pembukaan, kita sekarang memasuki di pokok-pokok pikiran. Jadi, apa itu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jadi, di sini merupakan suasana kebatinan dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena di dalamnya mengandung 4 pokok pikiran yang hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Jadi bisa dipahami bahwa pokok pikiran pertama ini adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. Atau di sini adalah pokok pikiran pertama merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila atau GA. Pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau pokok pikiran keadilan sosial di sini adalah cerminan dari sila Pancasila yang kelima. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini adalah pokok pikiran kedaulatan atau di sini cerminan dari Pancasila yang keempat. Selanjutnya pokok pikiran yang keempat di sini adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau di sini bisa disingkat dengan pokok pikiran ketuhanan. Jika disingkat, pokok pikiran tersebut bisa dihafalkan dengan cara Gamapatua. Pokok pikiran pertama itu 3, pokok pikiran kedua itu adalah 5, pokok pikiran ketiga adalah 4, dan pokok pikiran keempat adalah TUA atau 1 dan 2. Lalu, apakah ada yang tahu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Itu sebagai apa? Jadi, kedudukannya adalah sebagai hukum dasar dan sebagai norma hukum. Jangan kebalik ya, kalau Pancasila sebagai dasar negara, maka Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan sebagai norma hukum. Jadi di sini sebagai hukum dasar sebagai landasan dari seluruh peraturan perundang-undangan hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada peraturan di bawah Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa jika itu bertentangan maka bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diadakan judicial review. Selanjutnya sebagai norma hukum di sini adalah mengikat bagi warga negara, penduduk, pemerintahan, bahkan sampai ke lembaga masyarakat. Jadi semua harus tunduk, harus mengikuti semua yang ada, harus tunduk, harus mengikuti dan juga harus menaati peraturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi di awal sudah saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah termasuk dari konstitusi yang tertulis. Jadi konstitusi bisa dikatakan fleksibel atau luas, ataupun kaku atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari cara mengubahnya. Jadi di sini Undang-Undang Dasar itu bisa fleksibel atau luas jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tersebut tidak sulit dan tidak memerlukan cara-cara yang mestinya. Kalian harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar ini bukan hanya Indonesia saja yang punya, tetapi di luar negeri pun, di negara lain pun sudah memiliki Undang-Undang Dasar. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Misalkan di Inggris ada Magna Carta, di Aurat, kayak gitu ya, ataupun UDHR kayak gitu. Nah, dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, nah itu bisa dikatakan fleksibel. Apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, ya ini dikatakan fleksibel. Sebaliknya, kalau dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita lanjutkan ke sifat-sifat dari UUD ya. Sifat-sifat dari UUD yaitu ada tertulis, rigid, singkat, dan super. Tertulis. Nah, kita ketahui bahwa tertulis ini adalah sebuah dokumen formal yang perumahan jelas. Jadi, kalian ketahui bahwa undang-undang yang dimiliki Indonesia itu adalah berwujud tertulis ya, di dalam sebuah naskah. Lalu, rigid. Tadi sudah dikatakan, misalkan di Indonesia itu akan berbeda dengan negara lain. Nah, kalau di Indonesia itu ketika mau mengubah, nah ini tertera di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Jadi
Di sini ketika mengubah itu harus dengan persetujuan dari MPR, seperti itu. Selanjutnya singkat dan simpel, hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu terdapat 37 pasal. Apakah cukup 37 pasal untuk mengatur Indonesia yang negaranya dari Sabang sampai Merauke, memiliki rakyat yang sangat banyak, memiliki provinsi yang juga banyak. Nah, jadi maka dari itu sifat dari UUD itu adalah singkat dan simpel, hanya memiliki aturan-aturan pokok saja, memuat aturan-aturan pokok saja. Sedangkan simpel di sini adalah dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita bisa ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini masih dipakai hingga saat ini. Nah, sifat UUD selanjutnya yaitu derajat tinggi atau status hukum tertinggi di Indonesia, yaitu di mana di sini Undang-Undang Dasar sebagai hukum positif tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar atau standar untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Jadi di sini kedudukan UUD adalah dia tertinggi dari peraturan-peraturan yang memiliki, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya universal, di mana di sini Undang-Undang Dasar berlaku untuk semua suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Jadi semuanya harus menaati aturan-aturan yang ada di dalam UUD. Selanjutnya yaitu terbuka. Terbuka di sini adalah mampu menerima kebudayaan dari bangsa lain yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contohnya apa? Misalkan tertib waktu ataupun misalkan budaya antri. Nah, seringkali melihat bahwa budaya-budaya yang ada di luar tersebut bisa diadopsi ke dalam negara kita, kayak gitu. Nah, tapi tidak boleh melupakan kebudayaan yang ada dari Indonesia sendiri. Contohnya gotong royong itu tidak boleh luntur, gitu. Teknologi boleh nggak mengadopsi dari negara lain? Boleh. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Bisa dibayangkan apabila suatu negara tidak memiliki aturan, tentu negara tersebut akan kacau. Mau dibawa kemana negara tersebut jika tidak ada aturan yang mendasari. Lalu di sini kita lihat bahwa dalam kehidupan bernegara itu akan lebih lanjut diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangannya yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Kita lihat dari piramida berikut. Jadi di sini ada UUD, di bawahnya nanti ada TAP MPR, bawahnya lagi ada undang-undang, bawahnya lagi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa Perpu. Nah, Perpu ini bisa dikeluarkan jika terjadi kepentingan yang memaksa. Jadi apabila tidak ada peraturan yang digunakan atau tidak ada peraturan yang mengaturnya, jadi bisa pemerintah itu mengeluarkan Perpu. Syaratnya adalah jika keadaan kepentingan yang memaksa. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, selanjutnya peraturan daerah atau peraturan kabupaten atau kota. Nah, itu tadi adalah penjabaran dari materi bab 2, yaitu menunjukkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya apa saja tadi? Yang pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pokok-pokok pikiran pembukaan. Yang ketiga yaitu sifat-sifat dari UUD. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, sikap positif apa yang bisa kamu dapatkan setelah mempelajari materi tersebut? Yaitu tadi kita menjadi memiliki beriri, memiliki sikap beriman, bertakwa, dan bersyukur bahwa kita memiliki Undang-Undang Dasar yang dikedudukan sebagai hukum dasar dan norma kita. Jadi bisa dibayangkan ketika kita
atau ketika Indonesia sudah memiliki hukum dasar dan juga norma dasar, pasti negaranya akan kacau. Nah, seperti itu ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sudah menonton video tersebut. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan juga sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.